kalau hasyatah dan harus menyisakan al hasyatah, apa itu pinggiran, illa inda darurati, kecuali dalam keadaan darurat. Wara'a, dan melihat siapa Imam Wara'a Abu Hanifah, dan melihat siapa Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, semoga merahmati Allah ta'ala kepada Imam Abu Hanifah, katiban, kepada tukang tulis, yuqarmiku, yang memperkecil fil kitabati, di dalam tulisannya, al-katib itu tadi. Faqala, maka berkata siapa Abu Hanifah kepada al-katib, kepada katib tukang tulis itu, lima tuqarmib, kenapa engkau memperkecil tulisanmu, khotokah tulisanmu, in ishtah, jika engkau hidup, tanda maka engkau akan menyesal. Wa immutah, dan jika engkau mati, tustam, maka engkau akan dicaci. Yakni yang dimaksud dari ini, dari syair apa ya, tulisan yang sebelumnya itu, idza syiktah, apabila tua engkau, wa dha'ufah, dan lemah, basorukah, penglihatanmu, nadimtah, maka engkau akan menyesal, ala dzalika, akan hal itu. Jadi ini maksudnya, kalau kalian memberikan makna terhadap kita kalian, tulislah dengan sangat jelas dan sangat jangan terlalu kecil sehingga tidak jelas perbedaan, ini kaf, ini ain, ini nun, ini ta, ini ta atau shin, itu sehingga sangat jelas. Kenapa? Karena ini menjaga tetap keberlangsungan itu tadi. Jangan sampai kalian kelak tidak bisa membaca tulisan kalian sendiri. Ya, jangan sampai kalian tidak bisa membaca tulisan kalian sendiri. Apalagi kalian menulis kitab atau kalian menulis buku, jangan sampai orang lain tidak bisa mengerti apa yang kalian tuliskan. Kenapa? Karena kelak ketika engkau mati, ketika orang lain membaca buku kalian, ketika mereka tidak menemukan ketersambungan logika misalnya secara umum, atau bahkan mereka tidak mengerti apa yang kalian maksudkan, maka kalian akan dipisui. Ini maksudnya nulis kok gak jelas, kayak gitu. Jadi ini tetap agar bagaimana ilmu kita itu akan kekal gitu ya. Kita itu diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga jangan sampai terjadi pemotongan-pemotongan terhadap ilmu ini. Makanya kita harus belajar secara benar dan juga menyampaikan secara benar. Gitu loh. Jadi salah satu tekniknya yaitu kalau bikin catatan buku, kalau kalian kuliah buku catatan, upayakan tulisannya itu jelas, gitu ya. Jangan sampai berantakan dan lain sebagainya. Jadi artinya biar kalian itu kelak ketika kalian sudah tua dan pengen membacanya ulang, itu akan masih tetap terbaca. Lagi pula ilmu itu tidak ada yang basi, ya, tidak ada yang basi. Saya dulu misalnya ngaji taklim, seingat saya itu kalau nggak salah kelas 1 SMP, MTS ya kalau di rumah, kelas 1 MTS atau kelas 3 gitu ya, lupa. Ketika ngaji taklim pada masa dulu ternyata berbeda ketika saya ngaji taklim lagi di masa sekarang. Berbeda, jauh berbeda. Coba kalian nanti kalau sudah jadi guru ngajar, kok beda ya waktu saya ngaji sama Pak Fardi ya. Jadi pemaknaan kalian itu sudah akan semakin luas lagi, akan semakin bertambah. Makanya
satu ilmu jika diulang-ulang sampai ribuan kali pun tidak akan pernah basi, karena akan senantiasa menemukan pembaharuan. Itu sejalan dengan pikiran kita yang senantiasa berkembang. Tuh, makanya upayakan kita itu terus menjaga dengan baik-baik ilmu yang kita peroleh, dengan mencatatnya, dengan mengangkatnya, dan dengan tulisan yang bagus. Wahukia, dan diceritakan Anis Syekhul Imam dari Anis Syekhul Imam Majduddin As-Sarhaki, yaitu Imam Majduddin As-Sarhaki, annahu, bahwa sesungguhnya Syekh Imam Majduddin qala, berkata siapa Imam Majduddin, ma kormatna, adapun sesuatu kormatna yang memperkecil saya, nadimna, maka ialah aku menyesal. Kami menyesal. Waman takhobana, dan sesuatu yang memilih saya, nadimna, kami menyesal. Wama lam nuqabil, dan sesuatu lam nuqabil yang tidak membanding-bandingkan atau mempertimbangkan saya, nadimna, kami juga menyesal. Wayam bawi, dan pantas ayakuna, hendaknya ada takuti onab. Oke, berhubung baterainya sudah habis, mungkin cukup di sini saja. Maaf. Jadi capat dalam mencari ilmu itu baik. Marilah kita capat sehingga kita menjadi santri yang barokah, catat terhadap dosen untuk agar dia secara ikhlas, secara legowo memberikan ilmu-ilmunya kepada kita. Sering silaturahim, silaturahim dan lain sebagainya, agar dia guru-guru kita itu secara leluasa juga secara terbuka menurunkan ilmu-ilmunya kepada kita. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Kita lanjut di minggu depan. Mudah-mudahan kita semua masih diberikan kesehatan sehingga bertemu lagi di minggu depan. Marilah kita senantiasa berdoa untuk diri kita semua dan juga teman-teman kita yang sedang dalam satu perjuangan. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah dan cahaya petunjuk sehingga kita tidak menjadi santri-santri ataupun murid-murid yang tersesat, yang dijauhkan dari cahaya ilmu. Naudzubillah, summa naudzubillah. Mungkin sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf.